Halo semuanya, kali ini ayo ikuti keseruan menjelajah Provinsi Lampung bersama dengan saya dan motor yang tidak pakai bensin Polytron Fox R. Pastinya ada tantangan di perjalanan kali ini, yaitu titik charge PLN atau SPKLU-nya betul-betul tersedia atau tidak. Jadi, saya akan jelajahi Provinsi Lampung dari sisi selatan dan barat selama 5 hari sebelum akhirnya kembali ke Pulau Jawa. Selamat pagi dari Kota Agung. Kalau di perjalanan sebelumnya saya sudah batal ke Rhino Camp atau Bukit Barisan Selatan karena gagal nanjak, saya masih belum kepikiran kalau baterainya drop atau soak sampai hari ini. Sebetulnya rencana perjalanan saya itu sampai ke Lampung Timur menuju Waikambas. Tapi di tengah perjalanan nanti dalam video kali ini saya putuskan kalau ternyata saya tidak bisa menuju ke Waikambas. Minimal untuk mengobati rasa wisata saya yang kemarin batal, jadi ini saya menginap dulu di Hotel Osella untuk 1 malam. Kebetulan dari hotelnya mengizinkan saya untuk ngecas si Polytron Fox R semalaman untuk gratis. Jadi nggak usah repot-repot ke PLN atau SPKLU Roda 2 untuk ngecas, cukup numpang cas di hotel ini aja. Dan setelah sarapan, saya nemuin objek wisata menarik lainnya, yaitu air terjun Wailalaan. Di Kota Agung sendiri agak susah cari penginapan. Di antara Hotel Osella tadi ada beberapa penginapan lain, tapi harganya nggak terlalu jauh satu sama lainnya. Jadinya saya tetap pilih Hotel Osella yang malah harganya itu tengah-tengah di antara 2 penginapan lainnya. Saya dapat semalam harganya 300.000. Kota Agung ini posisinya cukup strategis ya, karena dia terletak di antara gunung dan pantai, ditambah di sekitarnya ada dataran luas yang bisa dijadikan lahan untuk persawahan. Mengingat Kota Agung ini sudah jadi kota paling barat yang ada cakupan PLN atau SPKLU-nya, sehingga saya nggak bisa ke barat-barat lagi. Sekarang saatnya saya menjelajah ke bagian timur Lampung, atau seenggak-enggaknya rencananya seperti itu. Karena ternyata isu atau masalah di baterai Polytron Fox R masih belum selesai sampai video ini. Jadinya walaupun saya semalam sudah numpang ngecas sampai 100%, nanti sampai di Kalirejo akan ketahuan tuh kalau ternyata baterai si Polytron Fox R masih belum bener juga. Jadinya dugaan saya yang tadinya cuma baterai sekedar overheat, ternyata kesannya memang drop atau soak. Itu akan dibahas di dalam video kali ini. Sekarang saksikan dulu air terjun Wailalaan. Ini mau balik ke Bandar Lampung, kemarin sudah lewat. Oke, baiklah. Jalan kaki ke bawah berapa jauh ya? Enggak deket kok. Oh, deket. Ya. Ini ke Wailalaan air terjun. Bayarnya satu orang 10.000, sama parkirnya tadi diminta 5.000. Tapi 5.000-nya nggak ada tulisannya, jadi ya tahu sama tahu lah ya. Oke, buka jam 8, tutup jam 5. Ada rumah Hobbit. Ini FYI, saya pergi kemari jadinya weekdays, ini hari Senin. Dan nggak ada orang lain, mungkin karena masih pagi
atau memang selalu sepi. Tapi kalau saya perhatiin dari Google Maps itu fotonya sih rame orang ya. Jadi ini Wailalaan, ada 2 air terjun katanya. Yang satu yang lebih dekat, yang 2 lebih jalan naik lagi. Nanti saya bakal datengin ke dua-duanya. Coba kita lihat kayak gimana nanti ya. Wah, udah kedengeran tuh suara air terjunnya. Ada kolam renang buat mandi. Oh. Oh. Jadi anak tangganya dinomerin, ini 155. Jadi 155 paling bawah sampai ke satu yang paling atas di sana tadi tempat awalnya turun. Ya, suasana dari bawah. Sekarang mari coba kita lihat ada nggak Wailalaan 2-nya. Ini perjalanan menuju air terjun Wailalaan yang kedua. Semoga belum mendung dulu, jangan hujan dulu karena oke, harus basah ya. Menuju ke sana nanti katanya turun lagi dari sana. Sendal nggak prepare, jadi ini gulung celana aja. Terus kita nyebrang. Mana kakinya kemarin baru kena terumbu karang waktu snorkeling. Mau nggak mau harus basah. Oke. Ya celananya basah jadinya. Ya udah nggak apa-apa. Awal terlewati. Sekarang lanjut ke stage 2. Saya udah pakai lagi sepatunya karena sakit kalau nggak pakai sepatu. Lumayan ngos-ngosan baru stage 1. Tuh kelihatannya air terjun di bawah sana. Ini turunnya ke situ. Ini makin terjal ya. Terus ada bonus pohon tumbang di bawahnya. Jadi ragu, tapi udah nyampe sini nanggung, kita terusin aja. Cuma sayangnya sepatu saya sepatu running, jadinya sebenarnya nggak prepare buat kondisi trek kayak gini. Semoga aman. Udah dilewatin. Bayangin sendiri aja manuvernya harus gimana. Turun lagi. Juga turunnya. Terus di sini sampai sini tangganya habis, sisanya jalan setapak. Ke arah sana air terjunnya itu downstream ke arah hilir. Lumayan perjuangan. Itu baru turun, nggak tahu nanti naiknya lagi gimana. Bakal capek punya, tapi ya ini air terjunnya ternyata memang jelas lebih gede daripada yang tadi si Wailalaan 1. Dari atas turun ke Wailalaan 1, baru turun lagi ke 2, baru entah itu ngalirnya kemana ya. Saya bakal istirahat sebentar. Enjoy the view.
Oke, sudah kembali ke Wailalaan 1. Tadi jalannya cukup terjal dari Wailalaan 2. Ini istirahat sebentar, habis ini lanjutkan lagi perjalanan menuju Kalirejo. Dari Kalirejo baru nanti menuju ke Sukadana, baru ke metro ya. Hari ini akan istirahat di metro. Habis ini saya lihat ada tempat menarik apa lagi nih di sepanjang perjalanan. Jadi sampai di sini dulu aja untuk Wailalaannya, kita lanjut lagi. Tadi nomor anak tangganya lumayan ngos-ngosan juga. 50, 49, 48, 47. Wah, jadi reminder kalau jalannya masih lumayan. Tuh, air terjunnya udah nggak kelihatan. Mari ya, Ibu. Tadi saya sampaikan saya akan menuju ke Kalirejo, lalu Sukadana dan metro. Itu rencananya ya, tapi nanti karena baterainya ternyata ada problem, jadinya kita akan batalkan. Tapi sementara itu ikuti dulu perjalanan saya. Ini tetap menuju Kalirejo via Talang Padang yang saya akan melakukan charge 1 kali di PLN ULP Talang Padang dulu. Untuk rutenya otomatis akan sama. Ini adalah arus sebaliknya. Ini dari Kota Agung, Talang Padang, nanti Pringsewu lagi, baru ke Kalirejo. Kalau kemarin hari Minggu, ini adalah hari Senin, jadinya wajar kalau mulai banyak kendaraan niaga, truk, dan juga colt lewat sini. Kondisi jalannya ya kurang lebih masih sama ya, geradak-geradak dikit, bolong-bolong dikit di beberapa titik. Tapi yang pasti masih bisa gaspol sampai 80 kalau mau. Sambil melanjutkan videonya, saya selalu berusaha untuk menyajikan informasi dan edukasi dengan data serinci mungkin, yang sekaligus saya harapkan dapat menghibur serta memenuhi rasa ingin tahu teman-teman semua tentang ekosistem dari motor listrik. Maka dari itu, yuk bantu saya untuk mencapai 1000 subscriber selama perjalanan saya ke Lampung kali ini. Silahkan like dan subscribe channel Koko Serba Bisa, serta share sebanyak-banyaknya ke teman atau kerabat kalian semua. Saya tunggu juga komentar tentang hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, baik itu tentang touring ataupun motor listrik ya. Dukungan teman-teman semua sungguh berarti bagi saya untuk bisa menghantarkan konten yang lebih berkualitas serta lebih informatif lagi ke depannya. Kembali lagi di ULP Talang Padang, karena kembali ke arah timur ya. Ini dari Wailalaan tadi 24 km, kita pakai baterai, jadi sekarang sisanya 53%. Sebenarnya kalau mau ke Kalirejo 40-an kilometer lagi bisa, cuma saya pengen ada spare di atas 20%, 22% lah minimal. Jadi kita berhenti di sini sebentar, ngecas kurang lebih mungkin 15 menit, setengah jam ya. Kita nggak bisa terlalu cepet juga karena ini panas, nanti takutnya overheat lagi baterainya E1. Cas dulu. Ini masih di PLN Talang Padang. Ini motor dinasnya keren banget. Merek apa ini ya? Belum pernah lihat atau tahu sebelumnya. Deuk 7. Dia pakai rantai. Seat open. Throttle-nya juga magnet. Master remnya keren ya. Speedometernya, windshieldnya juga tinggi. Ini lebih cocok buat jadi motor touring daripada si Fox R. Aduh, lampunya LED 3 biji. Wih. Velgnya 14 inch, bannya 110/70.
By the way, ini di Lampung pemandangan yang cukup umum ya. Antrian solar terutama dari truk-truk. Pemandangan yang umum di Lampung tapi jarang terjadi di Jawa sebenarnya. Ini sudah masuk ke Pringsewu dan mulai belok ke arah utara menuju ke Kalirejo. Jadi baru setelah ini saya curiga dari kemarin tuh, dari gagal nanjak di Bukit Barisan Selatan, saya baru curiganya kalau baterai si Polytron Fox R ini drop atau soak di sini. Kenapa? Karena waktu di Talang Padang tadi, baterai kondisi dari 53%, saya cas sampai ke 91% itu, dan saya ngerasa aneh karena bisa terisi dalam waktu 20 menit aja. Gimana ceritanya bisa ngecas 40% baterai dalam waktu secepat itu? Itu udah aneh, tapi saya nggak habis banyak pikir, yang penting saya jalanin dulu aja. Karena berapapun sisa baterainya, toh saya akan charging di Kalirejo anyway. Jadinya baru akan saya troubleshooting setelah saya sampai di Kalirejo. Sementara untuk perjalanan dari kota Pringsewu ke kota Kalirejo ini, ya jalannya kurang begitu bagus. Ada aspal, ada beton, tapi bisa dibilang kondisi jalannya tak terawat. Jalannya pun otomatis harus pelan-pelan. Ini kalau hujan sudah pasti becek dan juga licin ya, karena campuran pasir, batu, dan ya seperti ini kondisi jalannya. Jadi ini yang harus dinikmati sepanjang perjalanan dari Pringsewu menuju ke Kalirejo. Kenapa harus Kalirejo? Kenapa nggak lewat Bandar Lampung lagi aja? Jadi sesuai judulnya kan memang jelajah Lampung. Saya ingin explore Lampung sebanyak mungkin dengan cakupan PLN sebanyak mungkin. Jadinya saya kepengennya untuk mencoba menclok sekian banyak SPKLU yang ada di Provinsi Lampung. Dengan begitu bisa menunjukkan bahwa memang infrastruktur PLN sudah siap ya, terutama untuk charging kendaraan listrik. Bagi kita berarti motor listrik. Saya kira untuk mencapai itu berarti saya harus ke Kalirejo, ke Sukadana, dan bermalam di kota metro. Sebelum rencananya kepinginnya ke Waikambas di Lampung Timur, sekalian pulang ke Bakauheni lewat jalur Lampung Timur. Sayangnya karena isu ada baterai seperti ini, saya nggak bisa menjalankan rencana seperti yang saya bayangkan. Ini sampai di ULP Kalirejo. Ini sudah pasti baterai si Fox R ngedrop. Karena dari Talang Padang tadi sampai sini yang hanya 40-an kilo gitu ya, tapi sampai sini baterainya sudah habis. Padahal tadi terakhir kali ngisi 91, makanya tadi sudah mulai curiga. Berarti kemungkinan besar dari kemarin itu saya gagal nanjak di Bukit Barisan Selatan menuju Rhino Camp itu karena baterainya ngedrop. Kenapa baterainya ngedrop? Karena beberapa kali sudah overheat sebelumnya ya, jadi E1, E1, dan E1. Jadi ini saya nggak ketebak sekarang jaraknya tuh sisa berapa. Kali ini saya bakal coba slow charging 10 ampere, terus nanti kita lihat berapa kWh yang masuk sama durasinya berapa lama buat dari 9% jadi 100%. Oke. Kondisi jalan Lampung memang menyedihkan ya. Jadi tadi sudah ngobrol sama bapak kantor PLN pun semuanya berpendapat hal yang sama. Kalau udah saya dari Talang Padang sampai sini juga jalannya hancur. Habis ini kalau menuju Sukadana atau menuju ke arah Natar itu jalannya juga tetap hancur. Jadi untuk membuktikan kecurigaan saya kalau baterainya si Polytron Fox R itu ngedrop, jadi belum apa-apa udah keisi 9% dalam waktu cepat banget, padahal itu slow charging 10 ampere. Saya bakal batalin rencana ke Waikambas karena sudah pasti nggak cukup. Jadi nanti kumpulin data dulu aja, charging berapa lama, masuk berapa kWh, dari situ nanti baru bisa ketahuan range-nya sisa berapa. Oke, sekarang saya mau makan dulu di Kalirejo PLN. Ini ada namanya kopi AO. Pengen ngopi dari kemarin belum proper kopi.
Kopi AO. Sudah sampai 12 habis kopinya. Panas banget siang hari ini. ULP Kalirejo. Itu di sana penuh ya. Penuh sama motor lain maksudnya. Jadi setelah ditunggu slow charging 10 ampere, akhirnya bisa masuk cuma 2,2 kWh. Terus tadi kapasitas sisanya adalah 9%, anggap aja sekitar 0,3 kWh. Jadi total ada 2,5 kWh dari yang semestinya kapasitas baterai 3,75 kWh. Berarti cuma ada 66% kapasitas baterai yang bisa saya pakai. Anggap aja dari 100 kilo, berarti saya cuma bisa jalan maksimum 66 kilo. Berarti mau nggak mau saya nggak bisa lanjut ke arah Metro atau Lampung Timur, apalagi Waikambas. Maka dari itu saya saat ini masih di ULP Kalirejo. Saya bakal mengarah pulang ke arah Bandar Lampung dan besok saya lanjut untuk ke Bakauheni nyebrang balik ke Pulau Jawa. Sangat menyedihkan tapi realitanya seperti itu ya. Ya, oke. Mari Pak, Pak Joy. Hujan segera pasti sih. Walaupun batal ke Waikambas, saya tetap seneng sih saya bisa mampir ke Kalirejo, terutama di kantor PLN Kalirejo, di mana semua petugas-petugasnya itu sangat ramah dan sangat bisa menerima saya sebagai salah satu pengguna pertama kalinya SPKLU roda 2 di PLN Kalirejo. Lagi-lagi ya, ini saya nggak tahu apa bener apa enggak. Saya mau tanya rekan-rekan dari Kosmik Lampung atau Komunitas Motor Listrik Lampung, bener apa enggak nih adanya. Ya, walaupun dapat musibah baterainya si Polytron Fox R ini soak atau drop ya, saya nggak ambil banyak pusing, saya cuma mau nikmatin aja perjalanannya. Jadi ini saya kembali dari kota Kalirejo menuju ke Bandar Lampung, tepatnya di Teluk Betung. Tapi sebelum itu saya mampir lagi ke PLN Pringsewu buat mastiin kalau baterai si Polytron Fox R ini tetap di 100% biar aman di jalan. Setelah drop, tadi baterainya 66%, jadi kepake sekitar 34% buat trip sejauh 17,5 kilo. Berarti bisa dibilang efektif range saya habis ini cuma 50 km. Ini posisinya di ULP Pringsewu yang kemarin hari Minggu udah dateng. Nah, jadi ini saya top up aja dari 66% ke 100%, langsung saya kasih fast charging 30 ampere sampai nanti di 100, karena saya nggak yakin ataupun nggak tahu kondisinya bisa jalan berapa dengan kondisi baterai soak. Biasanya baterai soak tuh lama-lama nular. Kalau udah baterai health-nya turun, lama-lama turun-turun sendiri untuk alasan yang nggak jelas. Jadinya daripada cari gara-gara, mendingan saya cari aman. Top up setiap kali ada pengisian charging point. Semoga dengan baterai nanti 100% saya bisa balik ke arah Bandar Lampung. Kita nginep lagi di Teluk Betung sebelum besok lanjutkan perjalanan ke Bakauheni. Semoga aman nih nyampe Teluk Betung lagi. Selepas dari Pringsewu, baterainya kembali ke 100%, entah bener apa enggak 100%. Yang pasti indikator di Huawei Fast Charger tadi sudah sampai di 84 volt. Berarti anggap aja full ya. Dan ini kondisinya sudah malam. Saya pun terpaksa jalan malam dari kota Pringsewu sampai ke Bandar Lampung menuju Teluk Betung. Yang ternyata jalan malam di sepanjang jalur barat Lampung ini nggak terlalu buruk ya, karena kondisinya masih lumayan ramai, jadinya saya bisa lebih percaya diri di jalan walaupun udah gelap. Kurang lebih itu dulu untuk video part 5 kali ini. Jadinya ya walaupun tidak berjalan sesuai rencana ya, tapi untuk pemakaian budget semuanya masih aman, masih di dalam bawah budget. Jadinya bisa dibilang trip kali ini bagi saya cukup berkesan karena tidak sampai 2 juta
kita sudah bisa dapatkan touring 5 hari. Terima kasih telah menonton Jelajah Lampung bersama Koko Serba Bisa. Kali ini video part kelima. Nanti akan segera saya tayangkan video part ke-6, yang berarti saya harus berjalan pulang ke arah Jakarta dengan kondisi baterai yang tidak pasti. Cepet banget dari 70% ke 94%. Padahal paling baru 10 menit. Akhirnya setelah kemarin cuma mampir di ULP Kalianda, sekarang saya beneran isi dan terbukti ya, syukurlah masih bisa sampai ya 30-an kilometer. Akhirnya tiba dengan selamat di Bakauheni.